Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran di tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ke-6. Pembahasannya pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Buku referensi yang kita pakai adalah buku tematik kurikulum terpadu 2013, edisi revisi 2018. Kita mulai pembelajarannya. Lihatlah gambar di samping. Mencangkok tanaman, perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkok adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Perhatikan cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5 sampai dengan 9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh, potong cabang dari induknya. Kemudian, tanam di tempat yang teduh. Tugas bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. Yang pertama, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Yang kedua, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Yang ketiga, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Yang keempat, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Pertanyaan yang kelima, berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah, namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Tugas PKN. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua.
Nah, pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah titik-titik. Silakan dikerjakan. Yang kedua, Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah titik-titik. Yang ketiga, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah titik-titik. Nah, silakan kalian kerjakan ya. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa banyak jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, ini pembagian. Tentu kalian sudah tahu kan? Selesaikan pertanyaan tersebut. Ada jambu sebanyak 180 buah. Sedangkan tempatnya ada 3. Maka 180 dibagi dengan 3. Selesaikan soal pembagian berikutnya. 224 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Yang ketiga, 315 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Nah, ini tugas untuk tugas matematika. Ada 3 soal. Silakan dikerjakan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.